Mengapa Firly Bahuri masih saja berkantor di KPK padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Firly Bahuri seharusnya mundur jika sudah menjadi tersangka. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada mantan Komisioner KPK Abraham Samad dan Johannes Joko, tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden. Pak Joko, Pak Abraham, selamat malam. Selamat malam Pak Evin, selamat malam Pak Abraham. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Joko dan juga Pak Abraham. Saya langsung ke Pak Joko. Pak Joko, apakah bisa dipastikan Kepres pemberhentian sementara Firly Bahuri akan terbit pada malam hari ini? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, tadi kami juga sudah koordinasi dengan Koordinator Staf Khusus Pak Ari Dwipayana. Memang dari Seknek itu sudah sedang mempersiapkan Kepres yang isinya ada dua. Pertama terkait dengan pemberhentian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 32 Ayat 2, bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka itu akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Lalu Kepres itu pun juga nantinya akan berisi penunjukan Ketua KPK sementara, begitu Mas. Memang Kepresnya sudah disiapkan, draftnya sudah ada, tinggal nanti pada kesempatan pertama Bapak Presiden sepulang dari kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, itu Kepres itu akan langsung ditandatangani. Jadi pasca diteken oleh Pak Jokowi, kalau memang sudah pulang dari luar kota begitu di kunjungan kerjanya, secara otomatis Firly sudah bukan lagi Ketua KPK, Pak Joko? Diberhentikan sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Akan diberhentikan semua itu kalau sudah sesuai dengan pasal 1 itu statusnya ditingkatkan menjadi terdakwa. Oke, baik. Saya ke Pak Abraham. Pak Abraham, sampai saat ini Ketua KPK Firly Bahuri tidak terlihat mau mengundurkan diri. Kita semua sampai harus menunggu Kepres itu untuk memberhentikan secara sementara Ketua KPK Firly Bahuri. Tanggapan Anda? Sebenarnya begini Mas ya, substansi dari pasal tadi yang disebutkan Mas Joko, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2, bahwa yang bersangkutan harus diberhentikan sementara. Dan kemudian sekarang sudah dipersiapkan secara administrasi ya Kepresnya untuk segera ditandatangani Pak Presiden sepulangnya dari Irian. Tapi sebenarnya makna dari bunyi pasal tersebut, dan kalau kita lihat dari aturan-aturan yang ada, maka sebenarnya ketika di penjelasannya bahwa ketika pimpinan KPK itu sudah dinyatakan tersangka, maka secara otomatis yang bersangkutan sudah berhenti sementara, secara otomatis ya. Dia berhenti sementara. Kepres begitu maksudnya? Kenapa itu harus terjadi? Ya. Tidak perlu menunggu Kepres Halo, gitu, Mas. Pak Abraham? Kepres itu adalah syarat administrasi. Ya, syarat administrasi bahwa yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara yang ditandatangani oleh Presiden. Tapi secara substansi, ketika seseorang sudah dinyatakan tersangka, maka sebagai ketua atau komisioner KPK, maka dia secara otomatis berhenti sementara. Maksud dari penjelasan tersebut, karena kalau dia tidak berhenti secara otomatis sementara, maka dia masih melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tupoksinya, yaitu sebagai pimpinan KPK yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau itu dilakukan, misalnya proses pro justisia, misalnya gelar perkara penyelidikan, gelar perkara penyidikan, gelar perkara Dumas dan lain sebagainya, maka kalau dia tidak berhenti secara otomatis, maka hasil dari rapat-rapat, hasil gelar perkara yang diikuti oleh Firly, maka itu putusannya menjadi tidak legitimate, batal hukum, cacat, cacat prosedural dan cacat hukum. Oleh karena itu sebenarnya di sini dah diperlukan seorang Firly yang mengerti hukum. Dia harus sebenarnya ketika kemarin dinyatakan sebagai tersangka, dia harus berhenti, tidak masuk lagi kantor, tidak boleh lagi melakukan langkah-langkah pro justisia. Karena kalau dia melakukan pekerjaan
yang berhubungan pro justisia itu penegakan hukum yang berbahaya dampaknya putusan-putusan atau rapat-rapat yang dilakukannya itu menjadi batal demi hukum. Ya, Pak Abraham, tapi tidak ada niatan, tidak terlihat Firly Bahuri mau mengundurkan diri, dan informasi terakhir bahwa Firly Bahuri mengajukan proses pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Anda dengan proses yang diajukan oleh Firly Bahuri ini, apakah akan mengganggu Kepres tersebut? Oh, sama sekali enggak ya. Jadi itu tidak ada hubungan. Silahkan Firly mengajukan pra-peradilan, tidak ada hubungan. Tetap Kepres itu secara administrasi. Sekali lagi saya tekankan, secara administrasi itu nanti akan ditandatangani oleh Pak Presiden ketika pulang. Tapi secara substansial, ya, maka sebenarnya Firly sudah berhenti sementara, nonaktif. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itu tadi yang saya jelaskan. Ada proses pro justisia yang harus tidak boleh dilakukan Firly. Karena kalau dia lakukan, maka produk dari pekerjaan itu menjadi batal demi hukum. Oke, Pak Abraham, Firly Bahuri akan diberhentikan secara tetap apabila kemudian nanti statusnya sudah menjadi terdakwa. Apakah memang mekanisme pergantian ketua KPK secara definitif ini sudah harus dipikirkan oleh Presiden pada saat ini? Sebaiknya begitu ya, sebaiknya begitu. Karena kalau kita lihat bahwa setelah nanti penerbitan pemberhentian sementara bisa dilanjutkan dengan Kepres selanjutnya, yaitu pengangkatan komisioner baru yang menggantikan Firly dan sekaligus pengangkatan ketua KPK ya sementara. Tapi menurut saya, karena masa jabatan ini diperpanjang berdasarkan hasil MK menjadi 5 tahun, berarti masih ada setahun lagi ya, oleh judicial review yang diajukan oleh komisioner yang belum cukup umur, yaitu Nurul Gufron kemarin, dan kemudian judicial review-nya diterima, ada perpanjangan masa tugas KPK menjadi 5 tahun, maka seharusnya menurut saya, Presiden tidak perlu beracuan di situ. Karena begini, kenapa saya bilang Presiden nggak perlu beracuan? Ini ada kondisi emergensi, kondisi darurat ya, yang sedang dialami KPK. Apa itu? Bahwa KPK sekarang sudah mengalami hampir shutdown ya, hampir lumpuh. Kenapa saya katakan hampir lumpuh? Karena kalau menurut teori-teori hukum pidana yang saya pelajari dahulu waktu di kampus, kalau kejahatan korupsi itu dilakukan, maka kejahatan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang diri. Selalu dilakukan lebih dari satu orang. Oleh karena lebih dari satu orang, merujuk pernyataan kemarin yang disampaikan oleh Alex Marwata, yang menyatakan bahwa kita tidak malu terhadap perbuatan Firly, seolah-olah pernyataan yang disampaikan Alex berdasarkan teori-teori hukum pidana yang pernah saya pelajari, dan mudah-mudahan Alex mengerti hukum itu, walaupun dia bukan sarjana hukum, tapi karena dia sudah ada di KPK, dia harus mengerti bahwa pernyataan yang disampaikan oleh saudara Alex Marwata itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan ada dugaan menutupi tindak pidana kejahatan. Oleh karena ada dugaan menutupi tindak pidana kejahatan, maka tepatlah ya, kepolisian dalam hal ini Polda memanggil para komisioner lain, termasuk Alex Marwata. Karena pernyataan ini harus diselidiki, ditelusuri, karena jangan-jangan ada keterlibatan, diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh orang yang bernama Alex Marwata. Baik, Pak Abraham, saya ke Pak Joko ya. Pak Joko, ada situasi yang mendesak di KPK sehingga kemudian diperlukan gerak cepat dari Presiden untuk segera melakukan pemilihan ketua KPK yang baru. Bagaimana tanggapannya dari KSP? Ya, kalau gerak cepat itu sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Kemarin kan jelas disampaikan bahwa menunggu surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Polri. Begitu surat itu diterima oleh Mensesnek, langsung seketika dipersiapkan seluruh keperluannya mengacu dengan dasar undang-undang. Sambil menunggu kedatangan Bapak Presiden, kunjungan yang safari yang cukup panjang dari Papua dan hari ini ke Kalimantan Barat, mungkin nanti malam langsung prosesnya akan langsung dilakukan. Mengenai siapa penggantinya ya nanti itu
kita lihatlah itu Bapak Presiden kewenangannya sesuai dengan undang-undang, beliau yang lebih menentukan begitu, Mas. Jadi kalau kita mau melihat dari semua persoalan-persoalan ini, ya sebenarnya ini salah satu wujud dari komitmen pemerintahan Presiden Jokowi gitu dalam proses penegakan hukum, bahwa penegakan hukum hari ini betul-betul dilihat yang masyarakat selalu ada adegium bahwa hukum itu selalu tumpul ke atas tajam ke bawah, dan hari ini lepas dari segala praduga tak bersalah, proses hukum itu berjalan terhadap pimpinan lembaga penegak hukum yang bernama KPK. Itu. Ya. Pak Janus, apakah nantinya Presiden akan memilih calon ketua KPK berdasarkan hasil fit and proper test di tahun 2019 yang dulu begitu? Ada sisa 4 nama di situ ya, Pak Joko? Iya, ada. Kalau terkait hal itu bisa saja sekali lagi keputusannya ada di Bapak Presiden, tetapi yang harus kita lihat, kita pernah punya pengalaman begitu, Mas, di tahun 2015 itu pimpinan KPK itu diambil ada 3 kan waktu itu kan. Diambilkan 1 dari internal, 1 dari salah satu bekas pimpinan KPK periode sebelumnya, dan 1 juga dari dari luar. Dan kita juga kemarin kalau belajar waktu Bu Lili Pintauli mengundurkan diri itu Bapak Presiden itu menunjuk Pak Yohanis Tanak, beliau adalah salah satu kandidat dari pimpinan KPK yang masuk daftar list begitu ketika di DPR. Artinya semua skenario itu dimungkinkan begitu, tetapi skenario-skenario itu adalah skenario yang mengacu dan berdasar kepada undang-undang yang telah ada. Baik. Terakhir Pak Abraham, apakah 4 nama sisa dari hasil pemilihan KPK di DPR di tahun 2019 yang lalu adalah nama-nama yang terbaik yang bisa menggantikan Firly Bahuri nanti? Yang mana nih? 4 yang mana? Yang sekarang yang ada di KPK? Itu bukan, ya? yang termasuk dalam hasil pemilihan calon ketua KPK di tahun 2019. Ada Inyo Manwara di situ, lalu kemudian ini kami tampilkan grafisnya, ada Robi Arya, lalu kemudian ada Sigit Danang Joyo. Ini adalah nama-nama yang tidak terpilih di proses DPR. Nah, apakah memang nama-nama itu yang terbaik menurut Anda? Jadi begini, saya sepakat tadi yang seperti disampaikan sahabat kita Pak Joko, bahwa Presiden itu tidak harus terikat memilih nama-nama ini, ya. Maksudnya orang yang lulus di 10 besar kemarin, dia tidak harus terikat di situ, dan tidak harus terikat juga harus mengambil dari dalam. Betul tadi apa yang disampaikan Pak Joko, waktu tahun 2015 pada saat itu saya yang keluar karena dikriminalisasi, ya. Itu ada 3 orang, dan itu 2 orang berasal dari luar, yaitu mantan pimpinan KPK, yaitu Taufikur Rahman Ruki, kemudian Seno Aji, Indiarto Seno Aji, kemudian yang ketiga dari internal KPK, yaitu Johan Budi. Jadi memang Presiden tidak harus menunjuk orang yang berasal dari internal KPK. Apalagi kalau misalnya Presiden melihat seperti tadi nama-nama yang Anda perlihatkan yang masuk di dalam 10 besar, ternyata misalnya kalau nama-nama tersebut di antara orang-orang ini punya cacat moral atau tidak punya integritas yang bagus, maka wajar Presiden tidak memilih yang bersangkutan. Seperti misalnya Pak Tanak, ya, kalau kita lihat, dia kan dapat suara kosong, masih ada di atasnya, tapi kok bisa dia menggantikan Lili? Kan begitu, aneh juga sebenarnya. Oleh karena itulah menurut saya memang Presiden bisa leluasa, ya, bisa leluasa, tidak terikat dengan harus memilih calon yang pernah ikut fit and proper test atau 10 orang yang pernah dinyatakan lolos ke DPR. Jadi semua tergantung Presiden. Tapi yang paling terpenting, Mas Kevin, yang saya mau ingatkan, bahwa kita berdoa supaya kali ini Presiden tidak salah memilih. Ya. Karena kalau salah memilih, ini resikonya besar sekali. Kenapa saya katakan resikonya besar sekali? Seperti yang kita lihat sekarang. Ya, karena salah memilih, tapi yang lalu kan yang pilih DPR, bukan Presiden, ya. Di DPR memilih Firly, memilih Lili, memilih Alex, memilih siapa itu, si Gufron, memilih siapa lagi yang selanjutnya. Kita lihat sekarang apa hasilnya. Firly jadi tersangka. Firly punya cacat moral sejak dari awal, tapi tetap dipaksakan dipilih.
Lili Ya. pun demikian. Apa hasilnya sekarang? Mereka semua terbukti melakukan pelanggaran baik etik maupun pidana. Dan ini meruntuhkan marwah KPK. Sekaligus merusak agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah saya berdoa, mudah-mudahan saja Pak Presiden jangan mau terikat memilih orang-orang yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Kevin, sudah ada daftarnya ya, orang-orang yang sudah lulus. Jangan terikat di situ, karena kalau terikat di situ, jangan-jangan orang-orang itu tidak bersih, cacat moral, tidak punya integritas. Kalau itu dipaksakan, maka sama saja kita menghancurkan KPK. Baik, Dan yang kita ketiga akan tunggu menurut saya, bersama nanti Mas proses Kevin, hukumnya ini adalah akan momentum ya, momentum untuk membersihkan KPK. Jadi bukan Ya, saja baik. Firly, orang-orang yang sudah cacat moral di KPK, inilah momentumnya untuk Baik. dilakukan penelusuran agar semua dikeluarkan. Kira-kira begitu, Baik, Mas Pak Kevin. Abraham. Kita akan tunggu nanti ya proses hukum selanjutnya seperti apa. Kita akan juga tunggu kepresnya dari Presiden apakah kemudian akan terbit pada malam ini atau tidak. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.